Nah, kondisi email ini adalah kondisi di mana satu instance, begitu ya, satu record, satu instance tadi. Berapa tadi digitnya, Mas? Lupa. 007, Pak. 07, wes. Kayak James Bond ya. Iya, Pak. Hari apa misalnya gmail.com, hari ub.ac.id. Nangkep ya? Ini sampai berapa, sampai banyak, terserah. Karena multi value. Bisa jadi siapa misalkan 008, siapa relawan, siapa Mas Ari temannya? Firman. 083, Pak. 083. 083. Oke, siapa? Namanya siapa, Mas? Firman. Firman Utina. Awas gitu. Ini saya coba ya. Supaya lurus gitu maksud saya. Nggak mau ya. Alah, buka gitu ya. Nah, misalkan begini. Pakai apa ya? Pakai Excel aja deh. Bentar ya. Santuy ya. Kita punya entity MHS, ada NIM, nama, email, 1, email 2, email terserah wis. Katakan satu kampus dikasih kebijakan 3 lah emailnya ya. Nah, kita punya 07. Bentar. Tiga Ari Firman Ari mail.com ari@ub.ac.id ari@tiktok Cina misalnya. Firman emailnya apa, Mas? Ngawur ya, Mas ya. Firman NUB. Nah, misalkan begini. Ini sampai setelah mahasiswanya. Nah, bagaimana kita kemudian memetakan entitas seperti ini? Ya. Nah, kalau di penjelasannya, karena email itu kemudian tidak bisa kita batasi, begitu ya, tidak bisa kita batasi, maka ini akan ditransformasi menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, jadi kalau tadi di sini adalah MAS ini, copy dulu ya, supaya di sini. Nah, begini ya. Maka akan ditransformasi menjadi seperti apa? Anda lihat di sini ada dua tabel ya. Kalau mapping itu kan ini entitas menjadi tabel ya. Nah, tabelnya ada 2. Yang pertama adalah tabel induknya, gitu ya. Ini kan data realnya ya. Nah, maka nanti akan dipetakan menjadi 2. Yang pertama adalah MHS, gitu ya. MHS atributnya apa? NIM, nama, gitu kan. Kasih kotak. Mana kotaknya? Aduh, oh ini. Nah, begini ya.
Kan begini kan? Nah, A itu atributnya maksudnya ya. Kemudian di sini ada NTF. NTF itu nama fieldnya ya, email. Berarti MHS email. Nah, isinya apa isinya? Nah, Anda lihat ini. Ini ada AF. Berarti A dan F ini jadi primary key, gitu ya. Nah, berarti di sini ada name dan email, gitu. Nah, ini kita underline, kita kodai. Ini kemudian kita beri tanda panah ya, untuk menyatakan foreign key. Tanda panahnya ini. Shift. Ke sini. Ya, ini mengacu ke sini. Nah, terus datanya bagaimana? Nah, kita lihat ya datanya ya. 07. Nice, sorry. Kita copy dulu sini aja. Siswanya ada berapa? Ya kebetulan 2. Kalau di sini 1000 ya berarti ke bawah 1000. Jelas ya? Nah, di sini bagaimana? Di sini kita ulang dia. 007 gitu ya. Emailnya apa? Oish. Langsung buat email ke Ari dia. Sorry, bos. Nah, kalau emailnya Ari 2, ya kita ulang. 3 ya. Nice. So pinter ini. Maksudnya ya. Transpose. Nah, jadilah begini. Nah, bagaimana dengan Firman? Sama, Firman ya kita copy di sini. Kita ulang 2 kali, karena dia punya email 2. Habis di sini. Transpose. Nah, ini jadi mapping multi lalu ya. Ini secara konsep seperti ini, jelas ya. Nah, sebetulnya di Oracle Data Modeler itu bisa kita lakukan semua langkah tadi ya. Kita tulis dulu ini. R1 penjelasan multi value mapping. Di langkah 1 sampai langkah berapapun itu, sampai langkah 7 ya, sampai langkah 5 dan 7 itu sebetulnya sudah dilakukan oleh si SQL Modeler. Ya, jadi kalau tadi ada misalkan mahasiswa, kemudian dia punya apa itu macam-macam ya, nama depan, nama belakang, kalau email kan multi value ya. Nah, ada one to many, ada many to many, begitu ya. Itu semua tinggal kita forward, begitu ya. Kemudian kita engineer. Nah, dia ini akan menghasilkan relasional. Relasional itu apa? Jadi kita kemarin kan sudah belajar konsep data model ya. Masih ingat ya? Pak. Jadi kita ingat historinya IRD bahwa sebelum IRD itu ada namanya konsep relasional model, gitu ya. Nah, relasional model itu seperti apa? Nah, ini sebetulnya kemarin saya juga sudah buat di
kelas yang lain. Nah, ini gimana ya? Oh, hilang terus. Masuk ke mana ya? Verifikasi. Oh, ini. Nah. Bentar ya. Jadi kenapa muncul istilah itu, istilah mapping itu karena konsep IRD itu tidak lepas dari konsep relasional, gitu ya. Nah, konsep relasional itu seperti apa? Kita lihat ini ya. Loading ya. Mahasiswa dosen 2 mahasiswa BA 3. Oke. Jadi kita punya entity mahasiswa. Kita punya tabel mahasiswa, jangan bicara entity ya, karena entity belum ada waktu itu. Kita bicara relasional, maka kita punya tabel mahasiswa, kita punya tabel apa? Dosen, ya begitu ya. Nah, tabel-tabel ini kan kemudian memiliki relasi. Nah, relasinya bagaimana? Nah, relasinya ya manual. Jadi kita punya PA. Oh, PA itu isinya adalah dosen dan mahasiswa. Jadi dosen ini menjadi penasihat akademik. Apa itu? Bukan PA ini, pembimbingnya ini, pembimbing skripsi kan. Sudah, ini maksudnya membimbing skripsi. Membimbing skripsi, kita kasih judul ya. Sebetulnya sistem hasil, misalnya sistem COVID. Apa yang lagi rame sekarang ini? Undang-undang apa? Laga ya. Iya. Misalkan ya. Nah, konsep relasional itu seperti ini, bahwa kita memiliki tabel-tabel, begitu ya, yang memiliki baris dan kolom, begitu ya, yang dia berelasi satu sama lain. Nah, contohnya begini, oh ada bimbingan skripsi, gitu ya, kita lihat NIM-nya berapa, NIM-nya 1. 1 itu siapa? Raffi, gitu ya. Nah, siapa yang bimbing? Oh, sebentar. Selintro ini. Ini benar ya? Oh ya, Raffi ya. Maaf ya, saya yang ngeblank. Nah, tahun berapa 2020 dia mengambil skripsi judulnya Sistem Kasir dibimbing oleh saya, Pak Arwan. Gitu ya. Nah, misalnya bimbingnya 2. Nah, tinggal kita tambahin aja di sini. Bimbing 2-nya siapa, Pak Wayan gitu kan. Nah, NIM-nya +1. Nah, ini relasional. Jelas ya? Jelas atau bingung? Nah, relasional ini kemudian kalau hendak dijelaskan ke orang lain kira-kira gampang atau susah? Orang lain yang tidak mengerti konsep cara membuat filenya ini. Nangkep ya? Susah. Nah, kan susah kan? Sulit. Sulit. Ya, jadi opo itu gitu ya. 191 ini apa? Ngelihatnya kan bingung gitu kan. Nah, kemudian muncul konsep apa itu? Entity relasional apa? Diagram IRD. Nah, bahwa relational model ini adalah fundamental gitu ya.
Intel dari IRC. Nah, IRC kemudian memberikan suatu simbol-simbol gitu ya, rule gitu ya, untuk di apa menjelaskan atau mendeskripsikan suatu apa hubungan data. Jelas ya. Nah, dengan IRD kan kemarin kita sudah belajar begini ya. Oh, kita buat ini. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan apa? Ini ya. Boleh ya. Notasinya macam-macam ya. Bahkan di sini ada macam-macam juga notasi, ada Bachmann notation, ada sayangnya yang C nggak ada di sini ya. Information engineering, nah, Parker. Nah, kemudian IRT ini bisa digunakan untuk menjelaskan. Nah, menjelaskannya bagaimana? Oh, kita punya ini misalkan mahasiswa memiliki atribut apa? NIM nama MHS. NIM nama MHS ini ada di mana? Nanti di relasional akan menjadi apa? Satu field gitu ya. Jadi kalau bicara field atau kolom itu istilah di dalam relasional. Tapi kalau bicara atribut itu istilah di dalam apa? Di dalam IRD. Ya, ada entity, ada atribut, ada relationship. Ya. Kalau di sini yang ada table, ya, kolom, ya, garis. Jelas ya? Jelas, Pak. Oh, field. Ini row. Apa? Itu ya. Nah, kemudian ini supaya bisa menjadi database, begitu ya kan? Database itu nanti kan bentuknya kan file-file begini kan? Walaupun di Oracle nanti atau di SQL itu jadi satu file, tapi sebetulnya di dalamnya itu file-file sendiri, ya, indeks-indeks sendiri seperti itu. Ada mahasiswa, ada dosen, ada sesuai yang ada di sini. Nah, kemudian perlu dilakukan apa? Mapping, ya, langkah mappingnya itu ada di slide ini 1 sampai berapa itu. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Nah, ini yang sedikit jadi problem. Bahwa multi value, nah misalkan kita punya ini, kita punya email ya, email yang tipenya multi value, gitu ya. Nah, sayangnya di sini tidak mendukung ya, jadi tidak mendukung tipe multi value. Nah, dia spesifik simple value begitu ya. Nah, maka bagaimana mengatasinya? Nah, menggunakan Oracle Data Modeler ini kita sedikit berkreasi begitu ya. Jadi berkreasinya itu kita agak-agak memetakan langsung gitu ya, walaupun nanti dipetakan. Nah, memetakannya bagaimana? Kan tadi kan perintahnya adalah dibuat dua ya, satu mahasiswa, satu lagi entity apa? Entity baru kan? Nah, kita sebut apa tadi? MHS di email ya. Nah, atributnya apa? Nah, atributnya kita beri email, gitu ya. Kok tadi ada NIM, Pak? Nah, tunggu dulu, ya, email. Kita tipenya logical, varchar, ada berapa? 25. Mandatory dulu, ya, primary, apply. Nah, oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada relationship ya. Relationship kemana? Ke sini ya.
Nah, relationship-nya apa ini? One to many kan? Iya, Pak. Jadi satu orang memiliki banyak apa email. Nah, di sini saya main kasih jangan one to many relation tapi one to many identifying apa relation. Kenapa? Karena identifying itu ya kita ketikkan di sini. Ini aja deh. Identifying relationship adalah sebuah maksudnya ini ya hubungan antar variabel yang label kedua primary key-nya mengambil sebagian dari foreign key. Teorinya seperti itu. Prakteknya bagaimana? Nah, ini kita lihat ya. Ada mahasiswa dengan email. Nah, kita boleh kasih nama ini. Memiliki mahasiswa memiliki email nah, ada di sini identifying ya. Nah, identify kita oke. Nah, identifying pasti ada barnya ini ya. Nah, artinya apa? Kita simpan dulu. Nah, ini kita lakukan forward ya. Nah, kita lihat. Anda lihat di sini. Primary key-nya ada berapa, Rek? Tadi sebelum kita kasih ini, ya, primary key-nya kan nanya email kan? Halo? Iya. Nah, begitu ada identifying, kita lakukan mapping. Nah, mapping kan langkah berapa tadi? Langkah 6 tadi ya. Nah, di langkah 6 tadi kan kita sedikit melakukan sedikit modifikasi, ada manipulasi sedikit supaya bisa memenuhi langkah 6 tadi. Nah, kita forward. Nah, di sini Anda lihat primary key-nya ada berapa? Email dan mahasiswa NIM. Jadi artinya apa? Nanti pada saat kita generate datanya, kita isi datanya, nah ini ya, ini yang ini ya. Maaf, ini tidak boleh karena ini kan primary key semua ya. Bentar. Nah ini tiba-tiba Ari ini lupa. Nice. Tadi sudah daftar, pakai email itu daftar lagi. Nah gini bisa apa enggak ini? Ingat ya, konsep primary key itu adalah yang membedakan baris satu dengan baris yang lain. Nah, bisa satu baris, bisa satu field pembedanya, bisa juga kombinasi, gitu ya. Nah, kalau kita isi 007 namanya, nice, ini di sini ya. Ini kemudian kita isi namanya Kira, gitu ya. Nah, ini bisa enggak? Bisa, Pak. Hah? Enggak. Tidak. Oke, saya lupa. Nah, gini. Nah, ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia 007 sudah diambil Ari. Dia harus pakai NIM yang lain. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, email juga begitu. Karena email ini kemudian primary key-nya ini kombinasi NIM dan email. Maka Ari ini nggak boleh dia masukkan email Gmail lagi karena sudah dimasukkan. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat ya. One to many ya. Mana yang one to many? Ini ya.
Memiliki wali ini one to many ya. Bentar. Nah, ada satu, ada many, gitu ya. Nah, ada opsional, ada non opsional. Opsional itu artinya apa? Artinya kalau kita matikan ini, artinya ya, kalau garis penuh ini ya, tidak ada mahasiswa yang tidak punya dosen wali. Jelas? Jelas atau bingung? Nah, tidak ada dosen yang tidak punya mahasiswa bimbingan. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, tapi seperti ini kurang bagus begitu ya, karena nanti nggak akan bisa ngisi data. Begitu ngisi data dosen ya, misalkan ya, ngisi data dosen tadi. Nah, misalkan siapa, misalkan yang belum ada di sini. 195. Pak Abbas ya, Pak Ahmad Basuki. Nah, yang satu, iya, lupa ingat. Nah ini, karena dia tadi kemudian memiliki hubungan begini, nah ini Pak Abbas ini tidak bisa masuk, gitu loh ya. Kok aneh Pak, nggak bisa? Ya memang nggak bisa, karena dia harus ada di sini, harus ngisi di sini, harus membimbing. Padahal misalnya baru dosen baru lah ya, dosen baru tahu ya, dosen baru kan masih ya sama dengan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru itu kan masih bingung gitu ya. Nah, jadi sebaiknya itu tidak non opsional. Sebaiknya opsional. Ya. Nah, sebaiknya begini. Nah, ini artinya apa? Ada dosen yang belum memiliki mahasiswa itu tidak apa-apa, jelas ya. Nah, tapi kalau mahasiswa boleh tidak memiliki PA, pertanyaannya. Tidak ya Pak. Nah, maka kemudian kita isi opsional. Nah, ini juga begitu. Ini juga kurang baik karena dia opsionalnya mati semua. Ini artinya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi kalau ada mata kuliah baru, tidak bisa masuk karena dia kan harus berteman dengan mahasiswa. Harus apa? Diambil mahasiswa. Jelas ya? Nah, maka mata kuliahnya ini opsional saja. Nah, atau dua-duanya opsional. Kalau menurut saya dua-duanya opsional. Karena bisa jadi mahasiswa masuk pertama, ya kan? Atau mahasiswa cuti, tahu ya? Mahasiswa cuti itu ngambil kuliah apa enggak? Tidak. Nah, maka dia tidak memiliki teman. Jelas ya? Itu tentang opsionalitas. Nah, ini one to many. One to many ya. Kita lihat one to many. Langkah one to many. Kan ditarik sisi. Nah, kalau one to many sudah ngerti semua ya? Weak entity atau one to many sama ya? Iya, Pak. Sorry, one to one maksudnya. Salah saya ya. One to one. Wali itu kan satu. Oh, one. Salah ini. Sebentar, tak buat lagi ya. Entity baru. Ini prodi. Kode. Bantuan. Belum ada contoh bantuan. Memiliki apply. Nama. Jam-jam. Fakultas sana sendiri aja. Oke. Nah, kita lihat ya. Prodi, kalian tahu prodi ya? Nah, prodi itu dipimpin seorang Kaprodi. Nah, dipimpin seorang kaprodi. Nah, seorang kaprodi ini kan boleh tidak double jabatan, deh?
Boleh, Pak. Boleh. Sebagai dosen Boleh, boleh, Pak. Pak. Mosok ada yang satu orang kaprodi di dua tempat. Oh, enggak. Oh, Tidak tidak. boleh, Pak. Jadi Maksudnya dosen, Pak. kaprodi dan dosen, Pak. Loh, enggak gitu. Gini loh. Kan dosen dan prodi itu kan entitas yang berbeda. Supaya kita nyambung ini pemikirannya ya. Mungkin bayangan Anda sampai enggak nangkep saya gitu ya. Ada dosen, tadi isinya yang orang 3 tadi. Ada prodi, isinya apa saja? Tekom, TIF, SI, iya kan? Ya, Pak. Nah, memimpin prodi itu kan seorang dosen kan? Iya, Pak. Ya, Nah, satu dosen, pertanyaannya, boleh tidak memimpin 2 prodi? tidak. Tidak, Pak. Satu prodi, boleh tidak dipimpin 2 dosen? Tidak, Pak. Nah, berarti hubungannya one to one. Ya. Nah, kita lihat. Dosen memimpin prodi dikepalai. Nah, Anda lihat ini. Dosen dengan prodi ya. Nah, yang opsional kira-kira yang dosen atau yang prodi? Yang dosen. Pak. Boleh jadi dia tidak memimpin prodi gitu ya. Iya, Pak. Kalau prodi boleh tidak vakum, tidak ada pemimpinnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kita apply. Nah, begini ya. Nah, ini kita sudah punya one to one. Nah, kita lihat di sini. Garis penuh, garis ini penuh, artinya kalau di gambar ini yang double ini ya, yang double ini. Artinya total participation. Artinya tidak ada prodi yang tidak ada kepalanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah ini, opsional ini, kalau di gambar ini namanya parsial. Ya. Artinya boleh jadi ada dosen yang menjadi kaprodi, ada dosen yang tidak jadi kaprodi. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini kemudian kalau kita mapping, nah, ini akan jadi seperti ini. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ada foreign key di sini, dosen NIP. Prodi A, namanya kode 1 atau apa PRD, SPRD apa gitu ya, namanya TIF, jenjang S1 dipimpin Pak Adit gitu ya. TIF jenjang S2 dipimpin Pak siapa ya? Pak siapa ya, lupa saya. Ya, itulah pokoknya Pak Afif, ya ingat saya. Nah, prodi SI dipimpin Pak UC, jelas ya? Nah, ini kan sudah sesuai kaidah yang ada di sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kalau yang ini, yang seperti ini bebas ini, boleh dimanapun. Jelas ya? Iya, Pak. Langkah mapping itu bisa kita lakukan melalui SQL Developer ini. Data modeler ya. Jadi data modeler ini bisa membantu kita untuk mapping. Tapi kalau Anda mau melakukan mapping sendiri, misalkan kita punya contoh yang lain, nanti ada apa tugas ya? Tugas mana? Nah, tugas ini. Nah, ada tugas ini. Nanti kalian ini transformasikan menjadi seperti ini, ya. Nah, ini kan weak entity ya. Weak entity itu ya intinya sama dengan entitas, tapi dia memiliki apa? Identifying seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada bank dengan branch, gitu ya, nah, maka nanti di sini ada bank, di sini ada branch yang tergantung ke bank tadi. Dia memiliki identifying. Quantum ini. Jelas ya? Jelas atau bingung? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ini sebentar tak dulu ya. Tak tulis dulu. Coba Mas.
namanya Oh supaya ya, ada nama lognya. saya Muhammad Sofian Hadi Albayhaqi, Pak. Sofian. Sofian. Sofian gini. SHOVIAN, Pak. Gini. Pakai V, Pak. V, iya. Oke, ya. Ya. Ini ya. Saya ingin bertanya soal, tadi kan sempat menyinggung soal kardinalitas dan opsional. Kardinal itu berarti wajib ada gitu kan, Pak. Dan opsional boleh ada, boleh tidak. Nah, bagaimana kalau kardinalitas itu ditentukan oleh atribut lain, Pak? Misalnya mahasiswa, ada atribut IPK, Pak. Nah, tapi kalau misalnya maba, itu kan masih belum ada IPK-nya. Nah, itu apakah itu disebut kardinal atau opsional atau bagaimana, Pak? Satu-satu ya. Bahwa IPK itu kan didapatkan dari hubungan ini kan, mahasiswa mengambil mata kuliah kan? Iya, Pak. Ya, di sini kita bisa tambahkan atributnya. Jadi kalau kita gambarkan di chain, nah di chain ini misalkan kita punya entity MK gitu ya, kode gitu ya. Nama SKS. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita punya apa? Relationship kan? Iya, Pak. Antara MAS dengan MK kan? Iya, Pak. Nah, kita nyatakan di sini MHS dengan mata kuliah opsional atau mandatori ya. Opsional, many to many. Kan begini kan? Iya, Pak. Nah, di dalam mengambil, ini kemudian kita bisa tambahkan atribut di sini. Karena pada saat mengambil kan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan nilai kan? Jangan bilang IPK dulu. Ya, atribut. Tidak bisa ya. Close. Nah, ini. Nah, nilai, ya kan? Terus apa lagi? Semester. Terus apa lagi? SKS, Pak. Bunda, SKS-nya di sini. Oh iya. Saya tak jelaskan dulu supaya kita sepemahaman gitu ya. Nah, Iya, Pak. bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, mengambilnya kapan? Semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, dia dapat nilai berapa? Nah, jelas kan? Jelas, Pak. Nah, ini seperti ini. Ini saya simpan dulu ya. Ya, screenshot. Mana ya? Enggak di anu ya. Di sini aja supaya enggak bingung. Di PowerPoint. Konteksnya kan di PowerPoint. Nah, begini. Nah, ini nanti kan kita gambarkan menggunakan ini kan. Nah, ini mahasiswa mengambil mata kuliah kan? Iya, Pak. Nah, di relasional karena dia many to many, ya kan? Ini kan many to many gambarnya tadi. Many to many kan? Many to many kalau menurut penjelasan slide kan harus menjadi 3 kan? Mana ini? Mana di mana? Nah, ini. Many to many akan menjadi 3.
Ya. 3. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua mata kuliah, yang ketiga adalah penghubungnya. Iya kan? Nah, kita lihat lagi di chain-nya tadi. Ada tahun, nilai, semester. Nah, kita tambahkan di sini. Enggak ya? Nah, kita tambahkan di sini. Nah, apa tadi? Tahun. Nah, terserah mau pakai primary key atau tidak. Kalau primary key berarti dia oh ya, tahun, terus apa lagi? Semester. Kan tahun, 1 tahun kan ada 2 semester ya, 3 ya. Ada semester apa? Antara juga kan? Gimana? Nah, ini kita kasih primary key ya. Ini juga primary key. Kenapa? Karena nanti kita nilai. Nilainya pakai angka ya. Mandatory. Nah, kita lihat di sini. Oke, sabar. Penjelasannya satu-satu ya. Nah, ini nantinya kita akan punya mahasiswa, kita punya mata kuliah, kemudian kita punya tabel ambil MK. Nah, ambil MK ini primary key-nya apa? Primary key-nya ada mahasiswa NIM, kemudian kode MK, ya, tahun, dan semester. Artinya apa? Artinya ini contohnya di situ ya. Aja. Artinya mahasiswa siapa? Nama dari Sofian ya. Iya, Sofian dalam 1 tahun dan semester yang sama tidak boleh mengambil mata kuliah yang sama. Jelas? Jelas, Pak. Jadi boleh tidak kamu ngambil basis data 3? Jadi saya supaya ahli basis data 1 semester ini, basis data saya kasih 3. Kan nggak boleh kan? Nggak bisa, Pak. Nah ini seperti ini. Nah ini masih konsep dasarnya. Nah bagaimana dengan apa itu IPK? Nah IPK itu sebetulnya bukan atribut ya. Ya bolehlah disebut atribut boleh, tapi dia itu derive namanya ya. Nah, IPK itu mengikat kemana? Ke mahasiswa atau ke semester? Pertanyaannya. Semester, Pak. Nah, berarti kan kita tambahkan di sini IPK namanya apa? Derive. Nah, derive itu apa, Rek? Derive itu boleh ada, boleh tidak. Diturunkan. Iya, turunkan karena apa? Karena dia dapat nilai toh. Jadi kalau dia ngambil mata kuliahnya 5, nilainya totalnya sekian, dibagi 5 jadi 100, maka IP-nya 4. Kan begitu kan? Iya, Pak. Tapi kan tidak perlu kita nyatakan kan juga bisa. Jelas ya. Sama dengan saldo. Saldo itu menurut kamu atribut atau derive atribut? Saldo bank itu. Atribut mungkin. Atribut mungkin. Ya bisa dinyatakan atribut, tapi menurut saya pasnya itu derive. Karena kan saldo itu selalu dinamis. Jelas ya. IP-mu kan dinamis ya, Mas. Kamu tiba-tiba semester ini mau males wes misalnya. Males nggak masuk. IP-mu gimana? Kan IPK loh ya, bukan IP. Nah, jelas ya. IP atau IPK itu sama. Ini ada lagi. Ada IPK. Nggak diraih. IP semester. Nah, ini.
Derive kan IPK itu. IPK itu kan totalan dari IP semester, kan begitu kan? Iya, Pak. Nah, jadi sudah jelas atau belum? Jadi yang kamu tanyakan itu sebetulnya kalau apa tadi IPK itu jawaban saya bukan relationship, ya. Jadi IPK adalah atribut, gitu ya, derive, gitu ya, dari hasil relationship. Jelas ya? Berarti kalau misalnya maba itu kan IPK-nya masih belum ada, Pak. Itu berarti Ya belum ada karena belum dapat nilai kan gitu loh, Mas. Nah, iya, berarti nol gitu kan, Pak. Ya nggak ada ya. nol. Makanya kan derive atribut itu bisa kita nyatakan menjadi field, bisa tidak. Ya, jadi supaya Anda tahu, supaya kita itu enggak terkungkung gitu loh ya. Umur ya, umurmu saya piro rek? Umurmu berapa Mas Sofian? 21, Pak. 21. Nanti tahun depan tak tanya umur kira-kira berapa tidak? Berbeda, Pak. Nah, jadi perlu nggak dinyatakan di field, di KTP itu? Sesuatu tidak. yang dinamis itu tidak perlu disimpan, gitu ya. Karena dinamis itu kenapa? Karena dia bisa dihitung dari tanggal sekarang dikurang tanggal lahir. Jelas ya? Berarti semua yang ada di relation yang ada di dalam ERD itu harus memuat hal yang tidak dinamis, yang tidak dinamis ya, Pak. Yang gini loh Mas, bukan tidak dinamis. Yang dinamis yang tidak bisa dihitung dari atribut lain itu kita nyatakan di dalam IRD. Jelas ya? Oh, baik, Pak. Jadi IPK itu kan dia dinamis, tapi dia bisa dihitung dari atribut nilai kan? Ya, Pak. Nah, untuk menghitung IPK itu kan dilihat tuh tahun dan semester yang sama, dia mengambil berapa mata kuliah kan begitu kan? Iya, Nah, Pak. jadi IPK ini sebetulnya nanti dilakukannya itu menggunakan SQL, namanya DML, Mas. Di sini jawabannya ya. IPK itu dihasilkan dari DML, data manipulation language, menggunakan SQL. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Masih kuat, Arek? Ini kalau saya jelaskan materi sama itu nanti kadang lupa, Arek. Tapi kalau begini ini agak-agak menarik. Jadi beda kelas itu beda problemnya gitu loh. Jadi lebih asik. Oke, ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Coba Noverio. Firman. Oh, Firman. Firman. Oke, Mas Firman. Untuk yang merge relation itu contoh implementasinya seperti apa ya, Pak? Merge relation. Itu itu di one to one ya? Iya, one to one. One to one. Bisa menggunakan merge, bisa menggunakan seperti itu. Jadi implementasinya ya tinggal kita saja. Jadi kalau di IR mapping ini memang tidak mengakomodir merge ya. Tapi kita bisa membuat sendiri merge-nya. Kalau merge kan berarti kan apa misalkan? Apa contohnya? One to one apa misalkan? Contohnya one to one yang bisa kita merge apa? Gak ada contohnya soalnya ya. Ya itu Pak yang saya bingung. Contohnya seperti apa yang merge itu? Itu terus dari itu ya. One to one merge approach. Simple.
Nggak ada. Ya intinya gini loh Mas, intinya atributnya ini, misalnya mahasiswa dengan dosen, bisa nggak di-merge? Tidak bisa, karena kan mahasiswa, dosen, kan begitu kan ya? Apa misalkan, wes gini. Nah, kita punya entitas, namanya apa? Ada nggak mahasiswa yang nggak punya KTP, Rek? Nggak ada. Nggak ada seharusnya, Pak. Kecuali Kependudukan. luar negeri. Enggak, maksudnya mahasiswa sih umur 10 tahun. Nggak ada. Nah, Seharusnya gini punya ya. KTP, Pak. Nah, gini, kayak gampang ya. Saya juga bingung. Cat. KTP piro ya? 15 ya? Nanti. Apply. Nama. Nama kan double ya, nggak perlu lah. Terus KTP aja. Tiap orang kan pasti punya KTP ya. Primary key. Nah, sini. Di mana tadi? Kok hilang, Bos? Oh, ini. Nah, kita punya entitas kependudukan, data kependudukan ya. Nah, isinya nomor KTP Rek ya. Bingung, no KTP ya. Nah, ada yang di sini KTP-nya 2 Rek. Satunya sudah menikah, satunya belum. 1, Pak. Kan nggak ada kan? Pasti satu orang kan satu KTP ya. Nah, hubungan dengan mahasiswa apa, Rek? Iya. Hubungan dengan mahasiswa? Primariki. Kok Bisa dibilang Pak primariki. Primariki? Hubungan dengan mahasiswa apa? One to one. Bantuan. Ya. Bantuan. Ya. Bantuan memiliki gitu ya. Apply. Nah begini. Ini sebentar ini sama opsional semuanya. Oh, mandatori semua ya. Nah, begini ya. Nah, ini kira-kira bisa kita merge tidak, Rek? Kenapa kita merge? Karena dia equal, karena dia apa ya? Ini nggak digunakan di tempat lain, gitu ya. Tapi dia perlu kan? Nah, kita bisa merge. Cara merge-nya bagaimana ya? Kita tambahkan aja di sini. Nah, ini sudah ada, no KTP. Sudahlah saya lakukan merge. Oh, ini anunya ya. Kok begini ya? Oh, dia langsung membuat di situ. Nah, ini kita bisa merge. Kita forward. Nggak tahu ini bisa apa enggak ya. Sepertinya enggak bisa ya. Nah, itu ya. Jelas atau bingung? Halo? Sudah mulai terpikirkan, Pak. Jadi kalau kemudian di sini atributnya itu mengikat ke sini, tapi dia penting ya. Jadi kan entitas itu sesuatu yang penting, gitu ya. Dia menjadi entitas sendiri, kependudukan, data kependudukan, catatan sipil, gitu kan. Nah, karena dia one to one, satu mahasiswa hanya memiliki satu data kependudukan. Nah, kita boleh melakukan merge ini. Caranya bagaimana? Ini kita hapus. Delete object. Yes. Nah, kita tambahkan di sini atributnya. Selesai. Sebanyak itu tadi. Sebanyak atributnya. Jumlah atributnya. Tapi jangan primary loh ya. Karena primary key-nya kan NIM ya. Tapi mandatory. Mandatory Oh harus iya, diisi. Pak. Paham, Pak. Baik, nangkep, Pak? Ya. Kenapa mahasiswa sama dosen tidak bisa di-merge? Karena kan dia beda, Mas. Dosen ini nanti ada urusan sama prodi, sama macam-macam gitu loh ya. Nangkep ya?
Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. 1 to 1 merge kan, gitu ya. Ada lagi? Any more question? Kalian sudah ahli ya, IR modeler ya, sudah bisa ya, nyoba-nyoba ya. Insya Allah, Pak. Sudah install SQL Server. Sudah kemarin, Pak. Baru kesempatan tadi itu, malam Pak. Praktikum itu, Pak. Ya. Sebetulnya saya mau kasih Oracle, Rek. Cuman dosen-dosen lain masih belum ya. Jadi Oracle itu gampang, Rek. Lihat ini punya saya ini. Namanya Academy. Apex namanya. Application Express. Nah, ini kita nggak perlu install Oracle, kita cukup login ke sini. Nah, SQL command. Nah, ini. Kita klik. Kita run. Oh, sorry. Nah, jadi gampang gitu ya. Jadi kita gunakan akun Oracle, tapi saya nggak mau masalah. Tidak ada masalah ya, sebetulnya tidak ada masalah. Di PMS apapun tidak ada masalah, asalkan saya mengerti bahasa SQL-nya itu aja poinnya. Gitu ya. Nanti kalau sudah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Ini yang lain saya tidak tahu ya, menyimak dengan sungguh-sungguh atau cuma login ya. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, sayang kalau kita kuliah kemudian nggak menyimak sungguh-sungguh itu sayang gitu. Kalian ikut demo, Rek? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya, stay safe ya. Terus mudah-mudahan segera